Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita berbagai macam nikmat dan salah satu nikmatnya yaitu nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesempatan kita dapat berkumpul lagi di kajian Silat Otta pada malam hari ini. Salawat beriring salam tetap kita curahkan kepada suri tauladan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ayah bunda bang kakak, apa kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayah bunda bang kakak, kita sudah bergabung di sini, kita ada kurang lebih ada 105 orang peserta. Masya Allah. Semoga kita selalu istiqomah ya ayah bunda maka dalam kebaikan dan semoga kita istiqomah dalam mengikuti Silat Otta ini. Baik ayah bunda maka di sini kalau boleh tahu asalnya dari mana saja ya? Boleh di chat di kolom komentar. Ada kita di sini dari mana saja nih? Bogor, masya Allah. Balikpapan, masya Allah. Ada dari Banten, Bismillah, Kaltim, masya Allah. Tangerang, Papua Barat, masya Allah Papua Barat. Pagar Alam, ini dari Pagar Alam nih. Parung, masya Allah Parung, deket ya. Lok Semawe Aceh, wih ujungnya di Aceh. Depok juga ada, dari Tasik, Surabaya, masya Allah. Dari Cinangneng, ada juga dari Ibu Cinangneng sini kita ya. Masya Allah, semuanya ada hadir dari Sabang sampai Merauke, masya Allah. Baik, malam hari ini kita akan membahas tentang fidyah dan lebih detailnya kita tentang membahas tentang golongan-golongan yang wajib membayar fidyah. Kita ayah bunda maka kita sering mendengar kata fidyah. Apa sih fidyah itu? Fidyah itu berasal dari kata bahasa Arab yaitu fadha yang artinya mengganti atau menebus. Nah, fidyah ini merupakan adalah cara kita mengganti puasa dengan cara memberi makan orang-orang miskin. Nah, fidyah itu jadi dalam arti bahasanya yaitu mengganti atau menebus. Dan menurut istilahnya adalah cara kita mengganti puasa dengan memberi makan orang miskin. Seperti yang Allah firmankan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 184 yang sudah tadi dilafazkan oleh Ustadz Farhan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra ila akhir. Ya artinya, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, yaitu menjalankan puasa dengan cara membayar fidyah, yaitu memberi makan orang-orang miskin. Nah, siapa saja sih golongan-golongan yang wajib membayar fidyah? Nah, di sini kita terdapat 5 golongan yang wajib membayar fidyah. Apa saja?
Yang pertama, yaitu ibu hamil dan menyusui yang khawatir akan bayinya. Nah, ibu hamil dan menyusui ini menjadi salah satu golongan yang wajib membayar fidyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, ditetapkan bagi perempuan yang mengandung lagi menyusui berbuka, yaitu tidak berpuasa, dan sebagai gantinya mereka memberi makan kepada orang miskin setiap harinya. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, dari penggalan hadis ini kita mengetahui bahwa ibu yang sedang menyusui atau yang sedang hamil itu diperbolehkan untuk tidak puasa dan diganti dengan cara fidyah. Nah, tetap ada syarat dan ketentuannya, ayah bunda bangga. Tidak semua ibu hamil dan menyusui itu wajib membayar fidyah, tapi ada syarat dan ketentuannya. Apa itu syaratnya? Jadi untuk syarat yang membayar fidyah, yang wajib membayar fidyah adalah ketika ibu hamil atau menyusui, dia khawatir akan kandungan atau bayinya. Nah, itulah yang wajib untuk membayar fidyah. Apabila ada ibu hamil atau menyusui yang khawatir akan dirinya sendiri, itu tidak wajib membayar fidyah, hanya untuk mengkodoknya. Jadi yang wajib membayar fidyah itu adalah ibu hamil atau menyusui yang khawatir akan dirinya dan khawatir akan bayinya. Begitu. Itu golongan pertama, yaitu ibu hamil atau menyusui yang khawatir akan bayinya. Itu golongan yang wajib membayar fidyah. Itu yang pertama. Itu golongan pertama. Dan golongan yang kedua adalah orang yang lupa atau menunda membayar utang puasa. Nah, golongan ini adalah golongan yang lalai dalam mengganti puasanya. Maksudnya gimana? Jadi golongan ini adalah ketika di Ramadan tahun ini dia terdapat bolong dengan disengaja atau karena uzur lainnya, akan tetapi ketika sampai Ramadan berikutnya orang ini tidak menggantinya, padahal memiliki waktu yang cukup untuk bisa mengganti puasa yang dibatalkan tersebut. Jadi golongan ini wajib membayar fidyah. Golongan ini adalah orang yang lupa atau menunda membayar hutang. Ini wajib, ada 3 kewajiban yang harus dia lakukan. Pertama, wajib membayar fidyah. Yang kedua, wajib mengkodok puasa yang telah ditinggalkannya. Dan yang ketiga adalah wajib untuk sholat taubat, karena dia merupakan sebuah kelalaian. Ya, untuk golongan kedua ini ada 3 kewajiban yang harus dia kerjakan, yaitu membayar fidyah, mengkodok puasa yang ditinggalkannya, dan sholat taubat, karena ini merupakan kelalaian dari orang tersebut. Itu golongan kedua. Kita ulang, golongan pertama apa tadi? Ibu yang hamil atau menyusui yang khawatir akan bayinya. Itu golongan pertama, yang khawatir akan bayinya. Golongan kedua, orang yang lupa atau menunda membayar hutang puasanya. Itu golongan kedua. Nah, untuk golongan ketiga yaitu adalah orang yang sakit parah dan tidak ada harapan untuk sembuh. Nah, golongan ini yaitu harus ada vonis terlebih dahulu dari dokter. Jadi dokter sudah memvonis dia tidak akan sembuh sampai bertemu Ramadan berikutnya. Maka Ramadan tahun ini dia wajib membayar fidyah dan tidak wajib mengkodoknya. Wajib membayar fidyah tapi tidak wajib mengkodoknya. Yaitu orang yang sakit parah dan tidak ada harapan untuk sembuh. Golongan ini harus ada
vonis terlebih dahulu dari dokter. Itu golongan ketiga, yaitu orang yang sakit parah dan tidak ada harapan untuk sembuh. Nah, tadi pertama ibu hamil dan menyusui, ibu hamil atau menyusui yang khawatir akan bayinya. Nah, golongan pertama ini wajib membayar fidyah dan mengkodoknya. Apabila ada waktu, wajib mengkodoknya. Itu golongan pertama. Dan golongan kedua, orang yang lupa atau menunda bayar utang puasa. Nah, itu ada 3 kewajiban yang harus dilakukan, yaitu membayar fidyah, mengkodok puasanya, dan melakukan sholat taubat. Karena itu merupakan kelalaian dari orang tersebut. Dan golongan ketiga yaitu orang yang sakit parah dan tidak ada harapan untuk sembuh. Nah, untuk golongan ketiga ini hanya wajib membayar fidyah, tidak wajib untuk mengkodoknya. Orang yang sakit ini dibagi menjadi 2, yang tidak ada harapan untuk sembuh dan ada harapan untuk sembuh. Yang tidak ada harapan untuk sembuh itu wajib membayar fidyah. Sedangkan orang sakit yang mempunyai harapan untuk sembuh sebelum bertemu Ramadan berikutnya, maka itu hukumnya mengkodok, tidak membayar fidyah. Orang yang sakit namun memiliki harapan untuk sembuh sebelum bertemu Ramadan berikutnya, dia hanya mengkodoknya atau mengganti puasanya, tidak wajib membayar fidyah. Yang wajib membayar fidyah adalah orang yang sakit parah dan tidak ada harapan untuk sembuh sampai bertemu Ramadan berikutnya. Begitu, itu untuk golongan ketiga. Kita masuk ke golongan keempat. Apa itu golongan keempat? Golongan keempat adalah orang tua yang sudah renta. Nah, golongan keempat ini wajib membayar fidyah karena tidak berpuasa adalah orang yang sudah tua. Mereka adalah orang tua atau lansia yang sangat renta. Jadi golongan keempat ini adalah orang tua yang renta yang sudah tidak kuat lagi untuk berpuasa. Tapi namun apabila ada orang tua tapi masih kuat untuk berpuasa, itu diwajibkan untuk berpuasa. Golongan ini hanya diwajibkan, hanya diperbolehkan untuk orang tua yang sudah tidak kuat lagi untuk menjalankan puasa. Begitu. Baik laki-laki maupun perempuan. Jadi jika ada nenek atau kakek kita yang sudah tua dan fisiknya melemah, jangan dipaksa untuk berpuasa karena Allah sudah memberikan mereka keringanan. Nah, nih untuk ayah bunda bang kakak yang memiliki kakek atau nenek atau ayah atau ibunya yang sudah tua, yang tapi sudah tidak kuat lagi untuk berpuasa, maka jangan dipaksa untuk berpuasa. Bisa digantikan dengan membayar fidyah. Gitu. Itu golongan keempat. Nah, kita masuk golongan ke terakhir. Golongan terakhir yaitu orang yang meninggal yang masih memiliki hutang puasa. Maksudnya gimana? Jadi, ketika Ramadan dia ada uzur atau tidak ada uzur tapi dia membatalkan puasanya. Yang memiliki uzur contohnya ketika safar atau ketika sakit. Yang tidak memiliki uzur itu selain itu. Nah, namun setelah Syawal qadarallahnya dia meninggal tapi tidak sempat untuk mengkodoknya. Maka ahli warisnya wajib membayar fidyah dengan harta milik yang meninggal dunia tersebut. Jadi orang meninggal ini ada 2 kemungkinan. Yang pertama, ketika masih sehat, meninggalnya bukan karena sakit. Jadi waktu Ramadan
dia memiliki batal puasa dikarenakan safar atau lain sebagainya, dan ketika setelah Syawal dia ingin mengkodoknya, qadarullah meninggal dunia, maka ahli warisnya wajib membayar fidyahnya menggunakan harta milik mayit tersebut, atau apabila tidak memiliki maka harta dari ahli waris tersebut. Dan yang kedua yaitu ketika Ramadan dia tidak puasa dikarenakan sakit. Nah, qadarullah setelah Syawal dia masih sakit dan belum sempat mengkodoknya karena sedang sakit. Dan qadarullah lagi dia meninggal dunia sebelum sempat mengganti puasa yang dia tinggalkan. Nah, untuk orang tersebut tidak wajib mengkodoknya. Tidak wajib mengkodoknya, yaitu hanya dengan membayar fidyah. Orang uzur sakit tidak wajib tidak wajib membayar fidyah. Golongan yang kedua tadi, yang meninggal karena sakit tidak wajib membayar fidyah. Tapi meninggal karena awalnya sehat tapi memiliki hutang Ramadan, hutang puasa di bulan Ramadan, namun qadarullah meninggal, maka dia memiliki hutang fidyah. Begitu ayah bunda bangsa. Jadi kita ulang lagi, terdapat 5 golongan orang yang wajib membayar fidyah. Yang pertama yaitu ibu hamil atau menyusui yang khawatir akan keselamatan dari bayinya. Itu golongan pertama. Nah, golongan pertama ini wajib mengkodok dan wajib membayar fidyah. Golongan kedua yaitu orang yang lupa atau menunda membayar hutang puasa. Nah, golongan kedua ini wajib membayar fidyah, wajib mengkodoknya, dan wajib melakukan sholat taubat. Karena ini merupakan sebuah kelalaian. Itu untuk golongan kedua, yaitu orang yang lupa atau menunda membayar hutang puasa Ramadan tahun ini. Golongan ketiga, yaitu orang yang sakit parah dan tidak ada harapan untuk sembuh sampai bertemu Ramadan berikutnya. Nah, golongan ketiga ini hanya wajib membayar fidyah, tidak wajib untuk mengkodoknya. Ya. Golongan ketiga ini hanya wajib membayar fidyah, tidak wajib mengkodoknya atau mengganti puasanya. Golongan keempat yaitu orang tua yang sudah renta, sudah sangat renta. Nah, golongan keempat ini juga hanya wajib membayar fidyah, tapi tidak wajib untuk mengkodoknya. Ya, hanya wajib membayar fidyah, namun tidak wajib mengkodoknya, ayah bunda bangsa. Ini untuk golongan yang keempat. Dan golongan yang terakhir yaitu orang yang meninggal namun masih memiliki hutang puasa. Nah, orang ini wajib membayar fidyah bagi ahli warisnya. Ya, golongan kelima ini wajib membayar fidyah bagi ahli warisnya. Begitu. Jadi untuk sesi malam hari ini yaitu tentang golongan-golongan yang wajib membayar fidyah. Ada 5. Yang pertama, ibu hamil dan menyusui yang khawatir akan bayinya. Yang kedua, orang yang lupa atau menunda membayar hutang puasa. Yang ketiga, orang yang sakit parah dan tidak ada harapan untuk sembuh. Yang keempat, orang yang sudah sangat tua renta. Dan yang kelima adalah orang yang sudah meninggal tapi masih memiliki hutang puasa. Begitu ayah bunda bang kakak untuk materi kita pada malam hari ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya kembalikan kepada MC. Kita lanjut untuk sesi tanya jawab. Untuk
malam hari ini mungkin untuk sesi kali ini mungkin 3 pertanyaan terlebih dahulu, dan pertanyaan-pertanyaan yang masih ada insya Allah akan kami jawab di grup. Begitu. Saya kembalikan kepada MC. Oke, baik ayah bunda bang semuanya. Di sini sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Baik, sebagaimana yang telah disampaikan dari Ustadz Zafron Hilmi tadi, ayah bunda bang semuanya. Untuk malam ini kita hanya bisa menjawab 3 pertanyaan saja ya bunda ya. Dan jika ada yang masih bertanya, dan jika ya bunda ada yang masih mau bertanya, boleh nanti bertanyanya nanti di grup ya. Nanti bertanyanya bisa di grup di CS masing-masing yang mana nanti akan langsung dijawab oleh CS masing-masing juga ayah bunda. Baik, 3 pertanyaan ya. Kalau gitu Farhan buka dulu. Di sini ada yang bertanya dari ini ya, dari komen. Oh ya, ini ada Bunda Dede Yayah yang sudah angkat tangan. Silahkan Bunda Dede jika ingin bertanya. Bisa dihidupkan audionya Bunda. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan Ustadz. Yang pertama, kita bayar fidyahnya dengan apa? Terus yang kedua, kepada siapa kita harus membayar fidyah itu Ustadz? Itu mungkin. Terima kasih. Baik. Terima kasih kepada Baik, Bunda Dede terima kasih Yayah. kepada Bunda Dede Yayah atas pertanyaannya. Gimana Ustadz Zafron? Apa langsung dijawab atau ditampung dulu? Pertanyaan yang lain dulu. Langsung jawab saja. Langsung jawab saja ya. Baik, silahkan kepada Ustadz Zafron untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih Bunda Dede yang sudah bertanya. Izin menjawab. Pertanyaan pertamanya itu, dengan apa kita membayar fidyah? Begitu Bunda. Baik, membayar fidyah itu dengan makanan sesuai yang kita makan. Contohnya kita makan nasi, maka bayar dengan nasi. Takarannya adalah 1 mud atau 6,7 gram. Setara 1 mud. Kepada siapa kita membayar fidyah? Kepada orang miskin. Lebih tepatnya seperti yang seperti sesi kita minggu lalu, yaitu kepada orang fakir, orang miskin, dan seterusnya. Lebih diprioritaskan kepada orang fakir dan orang miskin. Jadi untuk membayar fidyahnya kita bayar seperti lebih baiknya dengan makanan yang kita makan sehari-hari. Kalau kita makan nasi berarti membayarnya juga dengan nasi. Kalau kita makan gandum berarti membayar juga dengan gandum. Untuk 1 hari kita tidak puasa, maka 1 orang itu harus dicukupkan untuk 1 hari. Jadi 3 kali makan. Kalau kita tidak berpuasa 1 hari, kita kasih makan 1 orang miskin 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Begitu, Bunda Yayah. Bunda Dede Yayah, untuk pertanyaan pertama. Dan pertanyaan kedua tadi apa, Ustaz? Tadi apa? Kepada siapa membayar fidyahnya? Ya, kepada siapa membayar fidyahnya? Tadi kepada prioritasnya kepada fakir dan miskin, Bunda Dede Yayah, yang ada di sekitar kita. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ustadz Zafron. Semoga pertanyaannya, semoga jawabannya dapat membantu ya Bunda Dede. Ya. Semoga membantu dan menjawab.
Oke, baik. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bunda Farida Hanum. Ini Ustaz. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan ibu hamil yang lagi ngidam parah dan mencemaskan kondisinya sendiri karena nggak mau makan? Apakah wajib mengganti puasanya atau difidyah saja? Ustaz. Baik, izin menjawab dari pertanyaan siapa tadi? Ustaz Farhan? Bunda Farida Hanum. Bunda Faria. Baik, izin menjawab. Bagaimana ketika ada ibu hamil tidak berpuasa dikarenakan khawatir akan dirinya sendiri? Wajibkah mengkodok atau wajibkah membayar fidyahnya begitu? Ustaz? Baik. Jadi untuk ibu yang sedang hamil atau sedang menyusui yang khawatir akan dirinya sendiri itu hanya wajib mengkodok, tidak wajib membayar fidyah. Hanya wajib mengkodoknya, yaitu mengganti puasa yang ia tinggalkan. Begitu Ustaz Farhan. Baik, semoga jawaban dari Ustaz Zafron dapat membantu menjawab pertanyaan Bunda Farida Hanum ya Bunda. Baik, kalau gitu kita beralih ke pertanyaan ketiga, pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan dari Bunda Santi. Untuk yang golongan kelima, bagaimana jika kondisi jenazah tidak ada ahli waris yang tahu bahwa jenazah punya hutang puasa, Ustaz? Bagaimana Ustaz? Ini untuk golongan yang kelima, Ustaz Zafron. Bagaimana jika kondisi si jenazah ini tuh nggak ada ahli waris, yang tahu bahwa jenazah ini tuh punya hutang puasa, gitu Ustaz. Baik. Bagaimana hukumnya kepada mayit yang ahli warisnya tidak mengetahui apakah ada hutang puasa atau tidak? Iya. Baik. Jadi hukum dalam Islam itu kalau memang tidak mengetahuinya maka dihukumi tidak apa-apa karena ketidaktahuannya orang tersebut. Begitu, Ustaz Farhan. Berarti itu hukumnya ke mayitnya karena tidak ada namanya wasiat kepada ahli warisnya. Untuk ahli warisnya tidak berdosa, tapi kepada mayitnya yang akan menanggung itu. Begitu Ustaz. Oh, begitu ya Ustaz. Baik, begitu. Terima kasih kepada Ustaz Zafron. Semoga jawaban dari Ustaz Zafron ini dapat menjawab pertanyaan dari Bunda Santi ya. Baik, di sini terlihat ada masih cukup banyak pertanyaan-pertanyaan dari Ayah Bunda ini tentang fidyah ya Bunda. Mungkin tentang, ya banyak pertanyaan. Karena waktu kita tidak cukup, Bunda Farhan di sini izin minta maaf ya Bunda ya karena tidak cukupnya waktu. Tapi tenang Bunda, kita akan menjawabnya nanti di grup ya. Nanti di grup yang CS masing-masing nanti akan dijawab dengan VN dari Ustadz Zafron langsung. Baik, kalau gitu Bunda. Afwan Ustaz Farhan. Iya. Karena mungkin banyak ya, bolehlah sampai 2 soal lagi. Oh, 2 soal lagi. 2 pertanyaan lagi. Baik. Kalau gitu kita lanjut ke masih di dalam sesi pertanyaan lagi. Oke, di sini ada pertanyaan dari Bunda Kartini nih, Ustadz. Ustadz, adakah batasan waktu untuk membayar fidyah ini? Baik, izin menjawab. Dari Bunda siapa? Dari Bunda Kartini. Bunda Kartini. Adakah batasan waktu untuk membayar fidyah? Izin menjawab, untuk membayar fidyah tidak ada batasan waktu, tapi lebih baiknya untuk disegerakan. Kalau ditunda-tunda lagi itu akan termasuk kelalaian juga, termasuk kelalaian dalam mengerjakan kewajiban. Tapi tidak ada batas waktunya. Lebih baik itu sebelum bertemu Ramadan berikutnya. Begitu, Ustaz Farhan. Oke, begitu Ustaz.
Terima kasih kepada Ustaz Zafron yang telah menjawab pertanyaannya. Semoga menjawab pertanyaannya Bunda Kartini ini ya. Baik, kalau gitu kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang kelima ya, pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan dari Bunda Sumiati. Izin bertanya Ustadz, jika sakitnya itu lebih dari 2 tahun, yaitu 2 kali puasa, tidak puasa tapi sudah bayar fidyah. Ternyata setelah itu sembuh dari sakitnya, tapi tidak sembuh total, masih suka sakit-sakitan. Nah, itu bagaimana seharusnya, Ustaz? Baik. Tidak puasa karena sakit selama 2 tahun dan sudah sembuh ya selama 2 tahun yang ketiganya berarti sembuh tapi tidak sembuh total begitu. Iya, belum Baik. sembuh total. Untuk hukumnya 2 tahun kemarin itu bisa membayar dengan fidyah, tidak wajib untuk mengkodoknya. Dan ketika bertemu di Ramadan berikutnya, apabila dia masih sakit-sakitan, tapi dia kuat untuk menjalankan puasanya, maka diwajibkan untuk berpuasa. Akan tetapi, kalau memang sudah tidak kuat, maka boleh tidak berpuasa, tapi dikodok ketika dia kuat untuk melakukan puasanya. Begitu, Farhan. Jadi Oke. untuk 2 tahun kemarin itu membayar fidyah, dan untuk Ramadan berikutnya ketika memang masih tidak kuat bisa diganti nanti untuk ketika dia sudah kuat membayar puasanya. Begitu, Farhan. Oke, kalau gitu. Terima kasih kepada Ustadz Zafron ya, yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bunda yang barusan. Pertanyaannya Bunda ini ya, Bunda Sumiati. Oke, semoga itu menjawab pertanyaannya Bunda Sumiati ya, Bunda ya. Kalau gitu udah 5 pertanyaan, apakah masih mau lanjut, Ustaz? Ya, kita tutup ya. Kita tutup. Oke, Ayah Bunda semuanya, sesi pertanyaannya kita tutup dikarenakan waktu kita yang terbatas ya Bunda ya. Kami mohon maaf, tidak semuanya bisa kita jawab satu persatu secara langsung. Kalau gitu, Ayah Bunda semuanya, jika ada yang bertanya lagi nih, boleh nanti langsung ke ini ya, di grup yang ada CS-nya masing-masing. Yang mana nanti langsung akan dijawab sama Ustadz Zafron dengan VN Bunda. Dan yang bunda-bunda yang telah bertanya di kolom komentar, nanti akan kita screenshot pertanyaannya dan akan kita jawab juga langsung japri ke ayah bunda, abang kakak semuanya. Baik, kalau gitu ayah bunda, kalau gitu kita lanjut. Nah, tapi sebelum itu ayah bunda, di sini Farhan mau ini dulu nih. Mau ini dulu. Menjelaskan sedikit salah satu program dari Masjid Muslim Billionaire. Program apa itu? Yaitu program MIM namanya Bunda. MIM itu adalah singkatan dari menghafal itu mudah. Nah ya Bunda semuanya, di sini sedang di share screen ya Bunda. Jika ya Bunda tertarik untuk mengikuti